silakan, nggak usah. Nah, sekarang kita masuk untuk pertemuan pertama ya. Nah, sebentar. Kita masuk dulu untuk materinya dulu. Nah, kita bahas nanti satu semester ini ya, ada 16 kali pertemuan. Ini adalah dasar sebenarnya, dasar dari pembangkit energi terbarukan. Jadi kita akan membahas pembangkit-pembangkit jenis energi terbarukan. Waktu di pembangkit tenaga listrik kita sudah membahas ya jenis-jenis yang sebagian besar adalah menggunakan thermal ya atau panas, kecuali PLTA. Nah, di sini juga ada PLTA, cuma skala kecil ya. Jadi sama-sama air, tetapi kalau di pembangkit listrik konvensional itu memerlukan dam atau bendungan yang besar. Sedangkan di energi terbarukan tidak boleh. Dia tidak boleh merubah landscape atau alam sekitarnya. Akibatnya apa nanti? Akibatnya ya daya yang dihasilkan itu jauh lebih kecil gitu ya. Nanti sama air, tapi hanya bedanya adalah beda di dalam ukuran. Kalau nanti mini ke atas itu ya itu dia akan memerlukan penampungan air ya. Nah, sini juga sesama kita bahas air nanti. Sehingga dia kapasitasnya terbatas. Ini tujuannya nanti memberikan pengertian karena ini adalah tren atau arah energi dunia itu emang akan mengarah ke energi terbarukan ya karena masalah energi fosil itu sudah sangat besar dan mempengaruhi lingkungan ya sehingga termasuk panas ya panas global gitu ya. Kemudian juga yang namanya bahan tambang ada umurnya biasanya gitu ya. Secara ilmu manusia gitu ya, ilmu manusia itu jika kita mengambil tambang bukan 1 kilogram saja berarti sudah berkurang, tidak akan pernah dia bertambah lagi karena secara ilmu pengetahuan yang diketahui sampai sekarang itu untuk menghasilkan minyak, gas, batu bara dan sebagai tambang itu memerlukan waktu yang sangat lama. Sehingga waktu diambil dia akan untuk umur manusia tidak bisa lagi dihasilkan. Jadi dia berkurang terus kecuali dicari tempat yang baru gitu ya. Di tempat yang sama pasti akan berkurang. Nah, di energi terbarukan itu dia akan berulangnya itu akan sangat cepat. Seperti matahari mungkin bisa hilang malam hari, tapi pagi harinya dia muncul lagi. Tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Seperti angin juga, dia tidak memerlukan malam atau siang deh ya. Bisa ada, bisa tidak, tapi dia siklusnya itu tidak terlalu lama. Begitu juga dengan pamannya biomasa. Biomasa itu umurnya emang lebih panjang daripada matahari sama angin tadi ya, tetapi dia bisa kita nikmati dengan waktu yang cukup cepat. Walaupun kecepatan tumbuh dan kecepatan dipakainya itu masih belum seimbang. Begitu juga dengan nanti panas bumi. Nah, panas bumi sebenarnya mirip dengan tambang ya, karena kita tidak bisa memperkirakan isi di dalamnya itu berapa lamanya pastinya ya, hanya secara pendekatan teoritis, mana kedalaman bumi yang bisa kita tembus itu tidak terlalu dalam dan yang kita tambang pun hasilnya juga belum tentu dapat nanti waktu kita membahas panas bumi nanti. Contohnya di Indonesia juga mau ditambang gas munculnya lumpur ya lapindo di nanti ada di apa namanya di Filipina kita mau apa namanya panas bumi mengharapkan nanti ada panas buminya uapnya yang dihasilkan ternyata uap cuma keluar tetapi disertai dengan apa namanya gas beracun gitu ya. Nah, itu tidak bisa juga. Jadi susah untuk ditebak gitu ya. Dia mirip, kalau itu mirip dengan tambang ya. Sedangkan kalau laut, nah itu mirip lah dengan yang matahari dan angin tadi. Nanti kita laut itu ada dua nanti gelombangnya, kemudian satu lagi dia pasang surutnya. Nah, itu bahan-bahan apa? Laut ada tiga, satu lagi nanti namanya otek. Walaupun secara skala besar belum banyak di dunia, lebih skala kecil ya karena masalahnya mahal. Karena dia mengambil air dingin di kedalaman sampai 500 meter ya. Nah, kedalaman pantai yang 500 meter itu susah didapat. Biasanya semakin dalam laut itu makin ke tengah. Itu hal-hal yang
keuntungan, kemudahan, dan kesusahan di dalam energi terbarukan nanti. Nah, itu jenis-jenis yang akan kita bahas nanti. Kemudian juga ada tempat tertentu, tetapi nanti bisa saja dia bertabrakan dengan kepentingan lain. Seperti umpama di laut nanti. Bisa kita ambil gelombang, tapi tempat tersebut dipergunakan umpamanya untuk pariwisata atau untuk nelayan gitu ya. Atau lalu lintas laut itu tidak bisa juga digunakan. Jadi dia kita dapat energi tapi tidak mematikan bidang lain gitu ya. Nah, itu juga nanti dalam biomasa. Di satu sisi kita memerlukan biomasa yang tumbuhnya cepat, di sisi lain kita juga memerlukan lahan untuk pertanian. Nah, seperti yang dipermasalahkan Eropa, walaupun akhirnya dia menang, akhirnya kalah lagi ya setelah Indonesia banding, kelapa sawit. Itu kan bisa energi terbarukan, dia bisa untuk biodiesel ya, walaupun belum 100%. Secara lab sudah bisa, tetapi kan secara prakteknya masih kita itu yang di Indonesia itu baru bio 30% ya. 30% dari minyak kelapa sawit, 70%-nya dari diesel. Nah, kalau di Brazil itu udah lebih tinggi, cuman dia larinya ke bensin ya. Hal tersebut kita maksimalkan umpamanya kelapa sawit, akibatnya apa nanti? Untuk minyak goreng, untuk kosmetik juga kehalang gitu ya. Jadi itu harus ada keseimbangan antara kebutuhan energi dan kebutuhan lainnya. Itu tidak boleh di satu diistimewakan ya. Kalau diistimewakan nanti akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, perbedaan antara energi eh, apa energi pembangkit konvensional ya, yang terdiri dari fosil itu ya, dengan energi terbarukan itu adalah kalau di energi fosil itu biasanya dia lebih sentralisasi pembangkitnya ya, karena dia bisa menghasilkan secara besar dan baru dialirkan melewat jaringan. Sedangkan kalau energi terbarukan ini lebih banyak desentralisasi. Di daerah-daerah tertentu. Jadi dia tidak ekonomis nanti kalau dialirkan ke jaringan seperti grid ya, atau kalau kita PLN-nya. Kecuali seperti angin skala besar, matahari skala besar ya, solar cell ya, itu ada, itu bisa ya. Tapi dia sebagian besar adalah dia sifatnya itu adalah desentralisasi. Itu nanti yang akan kita bahas ya. Ini materinya. Ini yang pendahuluan prinsip-prinsip energi terbarukan. Kemudian nanti kita energi surya. Ini yang paling mudah dan paling banyak di dunia. Karena biayanya makin turun gitu ya. Kemudian efisiensinya semakin tinggi. Sehingga dan tidak memerlukan teknologi terlalu kompleks ya. Kalau udah fotovoltaik, tapi kecuali untuk membuatnya ya. Pabrik fotovoltaiknya tentu itu memerlukan bidang ilmu yang banyak ya. Ada kimia, ada material gitu ya, ada orang elektronya. Jadi di energi terbarukan itu emang multidisiplin ya, tidak bisa hanya mengandalkan, walaupun ujung-ujungnya itu adalah listrik, tetapi untuk menghasilkan listriknya itu ada multidisiplin. Nah, ini nanti mikrohidro ini mirip dengan PLTA biasa, cuman bedanya dia tidak pakai dam atau bendungan. Tenaga angin, walaupun di Indonesia dalam peta angin dunia nanti ya, nanti yang kita lihatkan bahwa Indonesia itu tidak masuk peta angin yang potensinya besar ya, cuma ada beberapa tempat. Di Indonesia itu yang besar itu ada dua di Sulawesi Selatan ya, Jeneponto satu lagi dekat-dekat itu ya, pokoknya Sulawesi Selatan itu ada dua. Biomasa dan biofuel. Nah ini dia ada dua nanti biomasanya, kemudian biofuelnya yang bisa dijadikan nanti minyak. Biomasa biasanya lebih ke gas nanti itunya ya, seperti biogas. Nah itu di Indonesia banyak potensinya. Kalau air juga banyak, matahari apalagi kita daerah tropis ya. Nah, ini yang di Indonesia masih skala besar juga. Walaupun kita daerah negara kepulauan ya, tenaga gelombang, pasang surut atau nanti OTEC, Ocean Thermal apa ya, Convection. Itu dulu kita beberapa kali dikunjungi dari ahli dari Jepang itu untuk membangun di Indonesia, karena USADA ada ini ya, membangkit apa energi terbarukan pascanya. Dulu mau dibangun di Bali, tetapi segi ekonomisnya belum masuk. Kemudian panas bumi. Ini Indonesia juga termasuk yang terbesar di dunia untuk potensinya ya, potensinya baru. Sedangkan yang sudah dibangun itu hanya beberapa tempat. Karena ini biayanya juga mahal
dan berbenturan nanti dengan banyak hal. Yang terakhir ini ada di daerah Nusa Tenggara Timur atau Barat itu masyarakatnya protes gitu ya, dibangun panas bumi atau geotermal. Dan dia juga untuk mahal apa biaya itu mirip dengan menambang penambangan gas atau minyak bumi. Saya ada teman yang bagian itu dulu pernah, itu sama kita ngebor untuk minyak bumi biayanya ya sama dengan geotermal itu sama. Dengan risikonya sama, bisa berhasil bisa tidak. Bisa keluar ya seperti lumpur segala macam atau ini juga kalau berhasil belum tentu itu bisa dipakai. Ada gasnya umpamanya ya. Dia bisa juga seperti yang kejadian di Filipina, ada bercampur dengan gas beracun. Itu nggak bisa juga. Nah, kalau ini terjadi, ini boleh dikatakan sama dengan kita pembangkit listrik tenaga uap tanpa kita membakar 1 kilogram pun batu bara. Jadi bumi yang memberikan panasnya. Ujungnya sama dengan pembangkit listrik uap. Jadi uap itu ada 3 jenis sebenarnya yang digerakkan oleh uap. Pertama adalah PLTU ya, dengan bahan bakar batu bara atau dari gas atau minyak untuk memanaskan boilernya. Yang kedua ada PLTN, dia juga gas, tapi untuk pemanaskan gasnya adalah hasil dari pembelahan sel dari atom, sehingga dia mengakibatkan panas pembelahan berantai ya, sehingga panasnya bisa memanaskan air. Nah yang ketiga ini dia panas bumi. Jadi bumi itu menyemprotkan dari bumi uap yang panas yang untuk menggerakkan turbin. Tetapi ada dua nanti jenisnya nanti caranya. Ada yang udah otomatis, ada yang airnya dipasok atau disuntik ke dalam bumi yang mempunyai panas di bawahnya. Itu adalah dari magma atau dari inti bumi itu yang keluar. Kalau ke Gunung Merapi dia jadi Gunung Merapi gitu ya. Kalau ada airnya ini dia jadi bisa untuk geotermal. Nah inilah materi kita mudah-mudahan tercapai ya. Karena kita nanti 3 atau 4 minggu itu bulan suci Ramadan ya. Jadi mungkin tidak terlalu banyak karena nanti ketemu maghrib ya kalau di Indonesia. Nah ini bukunya bebas sebenarnya ya. Saya pakai beberapa buku ini. Jadi kita bisa banyak. Nah, nanti di apa namanya? Saya akan memberikan tugas nanti untuk tolong dikerjakan. Diserahkannya nanti akhir semester. Saya kasih waktu panjang tapi saya beritahu awal-awal ini ya. Nanti waktu kita masuk di materi nanti saya ini kan. Tugasnya adalah membuat salah satu jenis pembangkit yang ada ya, bukan teori. Yang ada bebas di negara manapun gitu ya. Salah satunya apakah panas bumi, apakah solar cell, apakah nanti biomasa atau jenis yang lainnya ya. Salah satunya apa namanya berbeda tiap orang karena kita hanya 4 ya yang terdaftar baru. Paling banyak 6 nanti ini kalaupun ada. Jadi masih bisa masing-masing. Nanti kalau cukup banyak nanti ya udah boleh 2 tapi tempatnya berbeda. Nah itu nanti isinya apa nanti akan di materi saya akan berikan ya apa saja isi yang harus dibuat. Jangan hanya copy paste diolah datanya ya. Ini karena ini kalian sudah kalau yang ini udah masih semester 6 ya. Jadi dari semester 6 kita sudah mulai harus bisa mulai menulis karya ilmiah supaya nanti kita bisa untuk membuat laporan yang masih ada apa namanya kerja praktek atau nanti tugas akhir. Nah, ini sebagai pengantar bab ini. Nggak perlu lama-lama kita ya, paling jam 6 nanti. Tapi minggu berikutnya kita materi sampai kita jam 7 kurang seperempat ya. Nah, ini materi sebagai pengantar aja nih ya. Itu pertama. Ini prinsip-prinsipnya. Ya. Nah, secara umum ya, nanti secara khususnya masuk kita mulai dari bab pembangkitnya. Ini untuk refresh saja ya, untuk refresh. Ini tujuannya bab ini untuk menganalisis beberapa pasokan energi terbarukan yang tersedia ya bagi ekonomi. Sebenarnya kebutuhan semua bukan hanya ekonomi ya, karena masalah lingkungan dan masalah keterbatasannya energi, pasokan energi. Nah, seperti perang Rusia Ukraina yang awalnya kita sebentar ini bertahun-tahun itu sempat mengguncang Eropa kan,
Karena pasokan terbesar Eropa itu ternyata berasal dari gas itu dari Rusia. Nah, itu bisa. Nah, sehingga ada beberapa negara yang tadinya pembangkit tenaga uap dari batu baranya sudah dimatikan ya, akhirnya dihidupkan lagi. Karena gas, nah, kalau dari gas itu kan akan lebih lebih bersih ya dibandingkan minyak bumi, apalagi dibandingkan dengan batu bara. Tetapi dia juga berasal dari tambang ya punya umur gitu ya. Tapi adalah Rusia termasuk salah satu negara yang punya cadangan terbesar ya gas. Nah, di sini kita akan mempelajari nanti masalah energi terbarukan untuk keberlanjutannya, ya, keberlanjutan karena dia lebih bisa apa dijamin keberlanjutannya, tetapi nah, ada tetapinya masing-masing jenis itu dia kontinuitasnya selain ya ada dua ya, selain umpamanya panas bumi dan mikrohidro lah ya. Nah, itu biasanya tidak bisa dijamin 24 jam ada. Apa saja, kalau panas bumi bisa, ya, sama dengan uap dia nanti. Kalau mikrohidro biasanya karena skalanya kecil dan dia tidak memerlukan apa bendungan dan dia berasal dari daerah pegunungan ya, sehingga airnya itu masih lebih aman. Walaupun nanti musim kemarau ada juga pengaruhnya tapi tidak terlalu banyak. Tapi selain itu, apakah matahari, angin, gelombang, eh, apa namanya pasang surut. Sebenarnya yang aman lagi otek, cuman biaya itu masih belum ekonomis ya. Kalau otek itu dia tidak mengenal waktu karena dia apa permukaan panas permukaan dengan di laut dalam itu bisa terjaga. Memang biayanya itu sangat mahal sehingga tidak ekonomis. Nah, kalau tidak ekonomis gimana menjual listriknya gitu kan? Nanti bisa dia berkelanjutan. Kalau biomasa sama biogas sama ya. Karena tumbuhnya biomasa itu dengan habisnya waktu kita pakai itu lebih cepat habisnya. Ketika kita nanam, katakan dari yang cepat lah gitu ya, padi jeraminya kita ambil untuk biomasa. Nanamnya itu berapa bulan kan? Habisnya bisa berapa minggu habis. Nah, perlu kita yang lebih keras, mau kayu keras. Nah, itu tumbuhnya tahunan, bisa belasan tahun supaya dia besar dan keras gitu kan. Energinya memang tinggi, tetapi butuh waktu yang sangat lama. Jadi waktu pemakaian dengan waktu tumbuhnya itu tidak seimbang. Nah, dia bisa ditanam terus-menerus gitu kan, tetapi keseimbangannya itu susah didapat antara pasokan dan pemakaian itu. Jadi berapa yang dipakai bisa dipasok. Nah, seketika itu tidak bisa. Yang bisa itu tadi balik air atau panas bumi atau otek gitu ya. Cuman otek tidak masuk secara ekonomi karena biayanya sangat mahal dan untuk mendapatkan tempatnya juga terbatas. Dia harusnya berada dekat pantai tetapi dalam. Nah, itu yang susah. Sekitar 500 meter selisih antara permukaan dan laut dalamnya. Nah, nama pantai mana ada yang sebanyak itu ya? Ada tapi sangat jarang. Nah, semakin ke tengah lautnya dalam bisa didapat biayanya akan bertambah lagi. Selain masalah material ya, kalau material yang dibangun di laut itu pasti membutuhkan material-material yang khusus ya. Dan nanti korosinya. Di situ ke tidak seimbangannya. Limbah juga begitu. Nah, ini kita bisa membuat lingkungan lebih aman, tetapi ya limbah ada batasnya. Nah, hampir semua pembangkit listrik terbarukan itu kecuali skala besar seperti yang skala besar itu adalah angin dan matahari ya. Itu bisa skala besar, tetapi dia juga bisa menghalangi kegiatan lainnya. Nah, seperti solar cell. Solar cell itu di bawah panelnya itu hampir tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Nah, biasanya maka digunakan di tempat-tempat yang tidak ada pertaniannya. Nah, walaupun sekarang sudah diusahakan oleh orang-orang pertanian itu orang-orang ekologi di mana tanaman bisa tumbuh juga walaupun dia tidak terpapar matahari karena terhambat oleh solar cell. Walaupun masih dalam taraf lab ya, nanti ada nanti tanda tertentu. Atau dia ditaruh di seperti kalau di ada beberapa tempat termasuk di Indonesia di waduk ya waduk Cirata Jawa Barat itu ya. Solar cell ditaruh di waduknya. Tapi itu juga akan mempengaruhi lingkungan sebenarnya. Jadi matahari ke dalam air itu akan berkurang kan, kan terhalang. Walaupun selama ini nggak digunakan gitu kan, karena di Cirata itu selain untuk waduk dia juga untuk tambak ikan ya, ikan mas. Itu ada pengaruhnya nanti. Atau skala besar itu ya. Nah kalau skala kecil ya itu dia hanya dipakai untuk lokal sehingga daerah-daerah yang tidak ada
dia tidak bisa dibawa. Jadi perbedaannya antara energi terbarukan dengan energi fosil itu. Energi terbarukan itu jumlahnya banyak, ya, tetapi energinya sedikit. Sedangkan kalau sehingga dia susah untuk apa namanya tidak ekonomis dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Jadi di mana dia dihasilkan, disitulah pembangkitnya dibuat. Berbeda dengan fosil, hanya batu bara. Di Indonesia saja contohnya, Pulau Jawa tidak menghasilkan batu bara. Yang masih batu bara itu adalah yang banyak Kalimantan dan Sumatera. Sumatera juga sekarang yang banyak timbang Sumatera Selatan. Tapi pembangkit terbesarnya ada di Pulau Jawa. Karena masih ekonomis dibawa batu baranya ke Pulau Jawa dibandingkan membangun pembangkitnya di Sumatera atau di Kalimantan. Baru listriknya yang lewat kabel bawah laut itu ternyata lebih ekonomis di pembangkitnya di Jawa dengan membawa batu baranya. Nah, itu energi fosil atau nanti gas atau minyak gitu ya. Pembangkitnya jauh dari tempat sumber itu masih bisa dibuat. Tetapi kalau energi terbarukan tidak. Kita bawa umpamanya biogas saja contohnya. Dihasilkan dari daerah pertanian sapi perah. Kan. Jadi pembutuhannya sedikit. Sisanya mau dimampatkan seperti LPG, biayanya akan semakin mahal. Mau dibawa saja seperti hanya dimasukin ke dalam plastik gitu ya, yang cukup plastik itu, dibawa ya tempatnya besar, energinya sedikit. Makanya cocoknya dia di mana dibuat, di situ digunakan. Hampir semua ya, kecuali yang skala besar, tadi skala angin, dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, karena turbin angin itu biayanya sangat mahal karena ukuran besar. Kalau kecil ya energinya kecil dapat. Dan angin itu kan semakin tinggi semakin kencang gitu ya. Sehingga nanti pengukuran seperti itu. Nah, ini dia beberapa pertanyaan yang timbul. Berapa banyak energi tersedia di lingkungan terdekat? Kemudian apa sumber dayanya? Jadi bahwa selalu di sumber terdekatnya gitu ya. Kan di sumber yang jauh yang kita ini kan karena tidak akan kita dapatkan nilai ekonomis. Nilai ekonomis sampai sekarang itu belum ditemukan. Semuanya masih fosil, ya. Belum masih kalah. Walaupun energi untuk matahari itu semakin turun ya biaya dibandingkan zaman-zaman awal-awal itu tapi semakin turun tetapi jika dibandingkan dengan fosil itu masih belum. Jika nah jika masalah kerusakan lingkungan tidak dimasukkan ke dalam biaya. Dimasukkan dia baru bisa bersaing. Dan tujuannya energinya bisa digunakan untuk apapun akhirnya apa? Pakai industri, rumah tangga atau sebagainya. Kemudian ini juga dampak lingkungan. Gimana terhadap lingkungannya, kemudian apakah teknologinya berkelanjutan. Ini biasa berkelanjutan bisa dijamin terhadap lingkungannya. Seperti contoh tadi, panas bumi di Nusa Tenggara ya, apa barat apa timur saya. Itu berita terbaru ya. Masyarakat nolak, takut nanti air sekitarnya akan kering macam-macam. Nah, itu perlu sosialisasi ke masyarakat. Karena memang dia harus yang di airnya disuntik ya ke dalam bumi supaya menghasilkan uap yang cukup untuk menggerakkan turbin. Nah, itu lingkungan. Teknologinya berkelanjutan bisa, cuman lingkungannya gimana? Atau nanti di daerah apa namanya mikrohidro. Apakah lewat desa binaan misalnya salah satunya di Gunung Halu. Nah, itu ternyata daerah itu tempat mikrohidro itu adalah daerah hutan lindung. Bahwa di daerah berada di daerah Departemen Pertanian. Jadi harus izin dulu. Nah, apalagi di Indonesia ya antar instansi itu. Jadi tidak boleh merusak alam. Sehingga untuk memperbesarnya nggak bisa. Alam tidak boleh dirusak. Apalagi nanti untuk panas bumi. Panas bumi itu sebagian besar berada di pegunungan. Nah, banyak-banyak pegunungan itu adalah daerah lindung ya, supaya tidak boleh ditebangi. Nah, itu juga harus ada koordinasi dimanapun untuk membangunnya pasti ada yang rusak, tapi skalanya harus dihitung. Kemudian nih, yang sampai sekarang masih menjadi apa eh, masalah terbesar, masalah biaya. Apakah efektif biaya tersebut dibandingkan dengan energi yang ada? Walaupun tren penggunaan energi terbarukan itu makin tinggi ya nanti kita lihat grafiknya. Kemudian juga seperti penggunaan mobil listrik, motor listrik ya. Jadi kalau listriknya tetap dari umpamanya dari batu bara, kemudian mobilnya listrik ya sama saja bohong gitu ya. Akan menambah kerusakan lingkungan. Berarti kan yang tadinya orang pakai minyak kebakar listrik, berarti pembangkit harus bertambah kan.
Sedangkan pembangkitnya dari batu bara ya sama aja bohong. Harusnya pembangkit dari kita terbarukan baru mobil atau motornya listrik. Itu baru berkesinambungan dan nyambung gitu ya. Kalau mobilnya motornya listrik, sedangkan pembangkitnya batu bara ya sama saja bohong. Ini untuk dua pertanyaan teknis ya, dibahas dalam teknologi nanti. Berapa tujuan energinya? Kemudian isu-isu di luar perencanaan. Nah, yang tiga. Apakah terhadap lingkungan? Nah, ini yang banyak tidak mudah ya. Karena di energi terbarukan itu memerlukan lahan yang lebih luas gitu ya untuk mendapatkan energi yang sama dengan fosil. Sama satu mega gitu kan. Energi terbarukan itu membutuhkan waktu yang jauh lebih area yang lebih luas sehingga terdapat lingkungan itu akan berdampak. Ekonomi kita tidak sedikit aja nanti ya. Ini kita bahas nanti. Faktor kelembagaan. Nah, ini juga apalagi di Indonesia ya, antar lembaga itu tidak mudah untuk disinkronkan karena masih ada ego sektoral dan sebagainya. Tidak mudah. Indonesia itu mulai dari zaman Presiden PSBY itu sudah mencanangkan tahun 2025 atau 30 itu ya, kita sudah bauran energi kita itu energi terbarukannya 25%. Sampai sekarang masih jauh. Udah dua presiden, masuk presiden ketiga dari PSBY belum. Terlalu banyak ya itunya. 25% itu targetnya. Dunia juga gitu ya. Jadi walaupun perkembangan cukup, tapi masih jauh dibandingkan. Nah, di Indonesia semua ini ada, cuma skalanya saja. Seperti matahari pasti, angin itu kurang hanya beberapa tempat saja. Laut kita ada, cuma tidak sama juga dengan angin. Indonesia tidak termasuk daerah yang cocok untuk membangkit tenaga apa gelombang ya sama pasang surut. Nah, otek yang cocoknya kita ininya karena kita di daerah khatulistiwa. Jadi permukaan laut itu lebih panasnya suhunya lebih tinggi dibandingkan daerah subtropis yang pada musim dingin nggak mungkin nggak bisa. Di daerah subtropis saja biomasa saja, biogas gitu maksudnya biogas saja, dia mereka harus pakai pemanas. Sedangkan di Indonesia 24 jam 360 hari setahun itu tidak perlu pakai pemanas. Biomasa biogas bisa dihasilkan. Dan subtropis tidak bisa mati dia jasad reniknya apa bakterinya. Karena dia yang menghasilkan. Ya untuk komersialisasi ya nanti susah. Kemudian masalah efektivitas biaya itu tergantung dari prinsipnya ada teoris ya. Proses penyediaan energinya efisien, minimalkan kerugian, dan itu agak-agak susah karena tidak satu pihak yang itu ya ada beberapa pihak yang harus diajak bersama. Kemudian manfaat ekonomi ini belum sampai sekarang ya sebagai misalnya itu jika dibandingkan dengan fosil ya. Sosial dan lingkungan masih ada yang tidak tentu yang menolak. Nah, ini perlu sosialisasi yang memerlukan waktu ya. Kemudian seperti juga perbandingan termasuk eksternalitas dengan bahan bakar fosil dan nuklir. Perbandingannya dengan daya yang sama berapa energi yang dihasilkan berarti harga jualnya berapa. Itu harus mendekati fosil. Nah, walaupun ada di beberapa negara memberikan semacam subsidi, tapi dia nggak mau disebut subsidi ya di Eropa. Namanya fit and tarif. Sebenarnya memberikan keringanan-keringanan terhadap pembangkit energi terbarukan. Seperti keringanan pajak, keringanan pembelian biaya, jadi dapat diskon khusus untuk energi terbarukan gitu ya. Tapi mereka tidak menyebutnya subsidi, tetapi dia disebut fit and tarif, menyesuaikan tarif. Jadi karena kalau tidak diberikan seperti itu untuk bersaing dengan energi fosil akan susah. Walaupun ada beberapa negara juga akhirnya mencabut juga gitu ya. Tapi trennya kalau ini tidak ada perlakuan khusus itu akan susah. Ya, diadu antara energi terbarukan dengan fosil, sedangkan fosil itu banyak merusak lingkungan, nah itu tidak bisa. Tapi kalau biaya-biaya tersebut dimasukkan, itu baru dia bisa bersaing. Kecuali skala kecil ya. Itu kita sudah ada di Indonesia matahari tapi ya itu Kementerian SDM memperbolehkan 100% kita terserah kita mau berapa. Tetapi PLN membatasi kita hanya bisa membangun energi solar cell dia daya yang dihasilkan sepertiga dari daya kontrak kita dengan PLN. Umpamanya di rumah kita 1.300, hanya sepertiganya boleh.
lebih dia dilarang. Nah, itu kan menghambat itu sebenarnya kan. Padahal di SDM itu sudah memperbolehkan, PLN tidak. Tuh pernah terjadi di Bali, tempat itu ya, tempat wisata penginapan, dia lebih daripada Dayan itu kan, akhirnya dicabut PLN. Akhirnya dia tambah lagi kan, karena di PLN dicabut. Nah, itu Indonesia bukan didukung itu ya, harusnya kan mendukung. Nah, kenapa itu PLN keberatan? Ternyata waktu pembangunan 35.000 megawatt pembangkit listrik yang sebagian besar berasal dari fosil, terutama batu bara, ternyata percepatan ekonomi dengan percepatan pertumbuhan pembangkit tidak seimbang. Sehingga untuk jaringan Jawa Bali, PLN itu surplus. Karena Usada pernah dulu, ya waktu Prof. Kamarudin di Energi Terbarukan, mereka surplus. Sehingga kalau banyak orang menggunakan matahari, ya makin makin surplus ininya kan. Kenapa? Wah, berarti dimatikan aja pembangkitnya, Pak. Tidak bisa seperti itu ternyata. Karena pembangkit PLN itu sebagian besar adalah pembangkitnya orang swasta, swasta ya, swasta punya. Di mana di perjanjian awalnya ada perjanjian menyebutkan bahwa pakai nggak pakai itu pembangkit harus bayar PLN. Nah, walaupun agak berbeda biayanya kalau listrik yang dihasilkan swasta, pembangkit swasta itu dipakai, harganya katakan 100% gitu ya. Tetapi kalau umpamanya PLN tidak bisa pakai karena emang daya yang diserap masyarakat dan industri itu berlebih, ya PLN tetap bayar ke pembangkitnya. Paling-paling PLN akan mematikan pembangkit mereka sendiri. Baru dia tetap dibayar walaupun tidak 100% pembayarannya. Sehingga PLN kelebihan pasokan. Misalnya pernah menawarkan dulu untuk menyalurkan PLN ke PLN. Dia mintanya solar cell ya, solar cell. PLN mintanya malam hari, orang listrik solar cell hasilnya siang kok minta malam. Mereka bilang siang hari kita cukup Pak, malam hari kita yang bisa. Nah itu susah kan? Tidak. Nah kalau di luar negeri ada aturan yang meter mereka itu dua, ada ekspor impor ya. Jadi kalau kita berlebih energi yang kita hasilkan, jadi tagihan listrik kita besok tidak perlu 100%. Udah nyimpan kita. Kalau kurang, umpama kita banyak memakai daripada kita hasilkan, ya kita bayar kekurangannya. Kalau lebih, itu akan dikurangi ke pemakaian berikutnya. Nah, di Indonesia jangankan seperti itu. Untuk memasang 100% saja dari daya yang kita pakai atau lebih, itu dilarang PLN. Untuk itu ya, solar cell ya. Nah, yang cocok di rumah-rumah kan solar cell. Kan nggak mungkin tenaga angin, di mana mau dibangun. Kan nggak mungkin tenaga panas bumi di rumah kita. Kan nggak mungkin apa biomasa, apalagi daerah perkotaan. Kan nggak mungkin pakai mikrohidro dari mana sungainya. Yang paling mungkin adalah solar cell. Tapi PLN itu akan mencabut tuh listrik kita kalau kita memasang solar cell lebih dari 30% daya kontrak kita. Kalau di rumah kita 1.300 ya, lebih 400 yang diperbolehkan. Ya. Contoh-contoh regulasi yang tidak mendukung. Nah, pada pemerintah sendiri untuk industri baru ya, kawasan industri baru itu diwajibkan menggunakan berapa persen dari listrik mereka itu energi terbarukan. Saya pernah ke ke Toyota Cikarang dan di Toyota Sunter ya. Sunter belum karena pabrik lama kan. Ya, yang di Kerawang itu udah wajib. Nah, akhirnya mereka menggunakan solar cell hanya untuk lampu saja dan tidak pakai baterai. Nanti baterai lebih mahal lagi kan ya kan. Jadi kalau mataharinya redup ya sebagian lampunya akan redup. Itu regulasi sudah mendukung. Tapi sebenarnya yang paling luas itu kan adalah rumah-rumah masyarakat. Itu belum ada, malah dibatasi gitu ya. Nah, ada aja orang-orang berapa yang nekat ya, mereka beralih 100% dari PLN. Tapi kalau ke masyarakat kebanyakan nggak mungkin. Dan biaya break even point-nya makin pendek ya. Kalau dulu kan di atas 10 tahun lebih ya, 20 tahunan baru balik modal. Misalnya. Ini hanya sebagai pengantar ya, nanti kita baru masuk. Nah, ini dia masalah prinsip-prinsip dan isu utamanya masalah pembangunan berkelanjutan. Kenapa tadi? Energi fosil itu tidak dijamin kelanjutan. Apalagi tidak semua negara punya. Ya kan? Seperti minyak, hanya beberapa negara besar aja. Timur Tengah, oh, Rusia, Amerika, dan beberapa negara saja. Ini beberapa Amerika Latin gitu ya, seperti minyak dan gas. Indonesia saja masih impor sebagiannya. Karena kebutuhan Indonesia itu di atas 1 juta barel
minyak dan gas ya itunya gabung. Indonesia menghasilkan di bawah 800.000. Itu seluruh yang ada di Indonesia, yang sebagian asing yang punya. Kita kan dapat bagi hasil saja. Nah, masih impor kan, apalagi bagian besar negara. Sehingga ini diperlukan bauran, istilahnya bauran energi yang bisa menjamin pembangunan berkelanjutan, karena jangan sampai terputus oleh ketiadaan energi fosil. Walaupun sebagian besar sampai sekarang energi kita masih tergantung kepada fosil. Dan itu adalah energi yang paling ekonomis dan efektif. Nah, ini saya merahkan yang di dunia, posisi investasi, ahli lingkungan, ahli ekonomi, dan sebagainya. Prinsip harus diterapkan untuk tingkat internasional dan nasional dan lokal. Tetapi dalam praktek ini jauh lebih sulit. Karena banyak, seperti yang kita bilang tadi, ada sumbernya, masyarakat sekitarnya tidak setuju. Atau lingkungan tidak memungkinkan, seperti daerah hutan lindung dan sebagainya. Nanti kalau dibuat, akibat yang lain muncul kan. Jadi itu tidak boleh. Kita dapat energi tapi jangan mengganggu pelanggan lain. Atau seperti tadi, daerah nelayan kita buat untuk gelombang. Nah, itu kan susah. Nelayannya kegusur nanti kan, tidak bisa. Atau daerah pertanian kita buat untuk solar cell, ya ketutup dia, pertaniannya mati. Nah, harus kita di mana membuat keseimbangan itu yang sangat susah. Tidak semudah diucapkan gitu ya, sangat susah. Tetapi harus dimulai. Itu internasional, pembangunan atau mengacu pada peningkatan kualitas hidup. Karena untuk meningkatkan 1% gitu ya, kenaikan ekonomi suatu negara dibutuhkan beberapa persen energi, bahkan nanti dari energi listrik dan sebagainya ya. Kalau tidak, pasti kenaikan kemajuan ekonominya tidak akan tercapai. Nah, untuk menghasilkan energi itu salah satunya ini. Kalau fosil, negara nggak punya, bukannya tambah meningkatkan ekonomi, menambah utang. Jadi tujuannya untuk pembangunan kelanjutannya adalah untuk memperbaiki perbaikannya, memperbaiki proses ekologi. Satu sisi kita perbaikan, satu sisi kita membutuhkan mempertahankan proses ekologisnya. Nah, itu yang tidak mudah ya. Dengan lingkungan terjaga, kehidupan meningkat. Nah, itu kan tidak sesuatu yang agak berlawanan, yang harus dijaga. Bukan tidak boleh ada perubahan ya, tetapi perubahan itu tidak boleh merusak. Nah, ada batas-batas tertentu. Itu ada ilmunya sendiri, ilmu lingkungan dan sebagainya. Jadi tingkat lokal secara bertahap untuk melaporkan atau triple bottom line. Positif itu kontribusi positif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ini kadang-kadang berlawanan. Ekonomi yang sosial mungkin bisa, tetapi lingkungan belum tentu. Atau sebalik, lingkungan terjaga, ekonominya nggak bisa. Nah, itu yang perlu disinkronkan, diserasikan. Ini udah PBB ya, masalah pembangunan yang berkelanjutan dan terhadap lingkungan. Kemudian, kebutuhan energi akan meningkat selaras dengan perubahan gaya hidup. Tadinya satu keluarga cukup beberapa untuk pamannya listrik lah katakan ya, berapa watt energi, tapi berubahnya pola hidup akan meningkatkan kebutuhan listrik tersebut atau energi lainnya ya. Yang biasanya umpamanya kita tidak memerlukan hanya cukup televisi, sekarang semuanya perlu komputer, perlu yang lain-lain gitu ya. Yang tadinya hanya cukup kipas angin, sekarang harus AC. Tentu energinya beda kan. Nah, sumbernya kan harus ditingkatkan. Nah, yang berasal yang awalnya dari fosil itu akan suatu saat akan jenuh terhadap lingkungan, dan juga akan habis sumbernya, seperti Indonesia aja contohnya. Dulu itu tuh ekspor minyak. Salah satu negara pengekspor minyak, anggota OPEC. Sempat dulu Menteri Energi kita itu adalah Sekjen OPEC, lama dulu tuh ya. Sekarang kita adalah termasuk importir. Karena yang dihasilkan dengan yang dipakai jauh lebih banyak yang dipakai. Masuk impor kita. Nah itu, karena itu bukan hanya gaya hidup ya, karena peningkatan jumlah penduduk. Itu negara berkembang itu biasanya gaya hidup dan peningkatan penduduk itu selaras. Tapi negara maju dia lebih ke perubahan gaya hidup saja.
pertumbuhan penduduknya malah turun, ya. Seperti Jepang atau negara Eropa Barat ya, itu mereka penduduknya berkurang. Nah, itu sebenarnya gaya hidup juga, tapi karena banyak yang tidak mau punya keluarga yang karena biaya mahal segala macam gitu ya. Nah, kalau negara berkembang sebagian besar itu pertumbuhan penduduknya naik terus. Yang terbesar itu walaupun sekarang udah negara maju seperti Cina, 1 miliar lebih, 1,5 miliar lebih. India bersama. Walaupun banyak orang kayanya, tapi paling banyak juga orang miskin. Nah, jadi kan, nah semuanya membutuhkan energi. Sedangkan yang dari alam itu mulai terbatas. Nah, makanya energi terbarukan. Nah, walaupun termasuk Cina dan India nanti akan kita di energi di itu ya kemarin udah kita bahas juga pembangkit tenaga listrik. Mereka itu hampir semua ada karena penduduknya banyak dan sumber alamnya terbatas. Seperti India dan Cina, bagian utara itu mereka tidak seperti bagian selatan. Bagian selatan, kalau bagian selatan mereka hampir sama lah dengan kita ya. Tidak ada musim dinginnya. Kalau utara itu kan sama dengan Eropa. Waktu kerja mereka tuh sedikit. Sedangkan energi dibutuhkan kan tidak bisa waktu musim dingin kan tetap butuh energi lebih banyak malah ya. Mereka hampir semua energi yang ada energi konvensional dan termasuk nuklir ya mereka ada dan energi terbarukan mereka juga sangat luas. Apalagi Cina. Di Cina itu mereka ada termasuk India mungkin ya punya punya padang pasir juga sehingga mereka punya daerah-daerah untuk solar cell yang banyak gitu ya. Nah, ini untuk negara maju untuk pembelian energi ya bernilai dari 5 sampai 10 dari produk nasional brutonya. Terlalu kecil, sangat kecil. Dibandingkan nanti negara berkembang. Lebih dari setengah nilai ekspornya itu terpakai untuk keperluan energi. Berarti kan untuk pembangunannya akan terkuras ya untuk energi saja. Yang dimana sebagian besar mereka impor gitu ya. Tidak semua negara pengembang itu punya. Contoh Indonesia yang eksportir minyak saja sekarang menjadi importir. Ya, nanti penggunaan energi di dunia meningkat lebih dari 10 kali lipat selama abad 20. Terutama bahan fosil. Nah, ini kan minyak, batu bara, dan gas. Karena itu yang paling ekonomis, yang paling efisien untuk di bawah-bawah gitu ya. Yang paling mudah gas dan minyak, baru batu bara. Karena eh, thermalnya itu tinggi dibandingkan dengan bahan lainnya seperti energi terbarukan seperti biomasa. Nah, seperti itu sebenarnya intinya yang Pak pilih ya. Nah, ini perbedaan sedikit. Bahan baku fosil tidak sedang baru dibentuk. Secara ilmu yang sampai sekarang kita ketahui ya, siapa tahu satu saat ada, jadi nggak bisa kita. Oh, pasti dia butuh, nggak tahu lah ya. Tuhan itu yang lebih tahu. Nah, secara ilmu manusia sampai sekarang, dia ada dibentuk katanya ribuan tahun, jutaan tahun sebelumnya gitu ya. Sehingga cadangannya pasti terbatas kan. Nah, kalau kita dibentuknya mulai dari kita sekarang, tentu ya entah generasi keberapa nanti baru ada dia. Nah, dan dia pasti diambil pasti berkurang. Nah, contohnya di Indonesia ada beberapa tambang yang sudah tidak ekonomis lagi kan, karena dia sumbernya sudah mulai berkurang. Nggak habis ya, seperti di Sumatera Selatan banyak tuh. Akhirnya masyarakat yang ngambil bekas tambang minyak Pertamina secara tradisional. Kalau diolah Pertamina udah nggak ekonomis lagi. Walau, walaupun tambangnya ekonomis, Pertaminanya tetap tidak ya. Nah sekarang kan ada lagi kasus. Nah itu kan sebenarnya bukan tambangnya itu ekonomis. Nah ini bercadangan. Ini sama jumlah yang didapat diakses atau yang sudah diketahui ya dibagi dengan yang dipakai. Nah ini PR dulu. Pakai merah kan. Nanti dibuat ini ya PR-nya ya. Ini belum tugas nih ya. Tugasnya seperti tadi. Nanti ininya saya kasih. Ini PR. Buat makalah tentang cadangan energi fosil pada negara Asia ya. Cukup Asia ya. Kondisi sekarang berapa, lama cadangan yang bertahan berapa. Jadi dia cadangan yang terbukti ya berapa, diproduksinya dianggap produksinya tetap ya konstan supaya memudahkan. Dan beda nanti tugasnya tiap tiap orang beda ya.
Jadi cadangan negara A, cadangan minyaknya sekian, cadangan gasnya sekian, kalau ada kan batu baranya sekian gitu ya. Kemudian diproduksinya sekian, berarti dia punya cadangannya sampai sekian tahun. Maka sederhana. Tapi yang real ya, satu negara tertentu. Nanti linknya dikasih di pustakanya ya, masing-masing satu berbeda. Ini masih energi fosil ya, belum. Nanti itu tugas ininya itu adalah energi terbarukan. Ini PR untuk fosil. Jadi nggak saya kirimkan lagi ke Google Classroom ya. Nah, dari sini. Ini cuma nanti saya kirimkan aja supaya dilihat videonya ya. Nah, sama di Indonesia juga ada beberapa yang hanya beberapa dekade, ada beberapa abad, ada yang hanya beberapa tahun ya untuk masing-masing negara. Nah, tapi untuk secara global ya minyak dan gas itu beberapa dekade lagi. Kalau tidak ditemukan cadangan baru dan produksinya seperti sekarang, itu dia ya. Ini harus ada dasarnya, kan dasarnya. Sedangkan untuk batu bara masih beberapa abad lagi. Jika ya, cadangan sekarang itu yang diketahui ya cadangan terbukti dan produksinya sama seperti sekarang. Nah itu kan biasanya nggak mungkin gitu ya. Biasanya kalau masyarakatnya bertambah ya dia pasti akan meningkat. Atau mereka yang ingin mengekspor, ingin pendapatan APBN-nya meningkat pada tahun ini pasti ditingkatkan gitu ya. Tapi kita itu kan susah dihitung. Nah ini kita dengan asumsi, nah, ini kan bahwa pemakaiannya dengan cadangan yang terbukti itu tetap. Nah, baru dia itu barat itu masih berapa abad, sedangkan gas dan minyak itu berapa dekade? Dekade kan berapa puluhan tahun ya. Nah, tiap-tiap negara beda-beda. Ini rata-rata ya. Beda. Indonesia katanya masih makin pendek itu untuk minyak dan gas. Walaupun batu bara masih lumayan panjang ya. Itu sempat dulu saya sempat waktu lama udah lama itu ya. S2 dulu membahas itu untuk Indonesia. Sedangkan secara ilmu ekonomi ya prediksinya lebih pendek lagi. Sehingga nanti mengakibatkan kenaikan harga BBM. Apa itu di luar dalam keadaan normal ya, apalagi nanti kalau ada perang atau konflik ya, itu akan makin membuat perkiraan awal tadi itu akan berubah-ubah dan harganya juga akan berubah ya. Nah, ini sedikit kenapa energi terbarukan itu sampai urusannya ke PBB gitu ya. Ada masalah karbon dioksida di atmosfer. Istilahnya nanti carbon trade istilahnya kan. Jadi negara maju itu ya mereka juga tidak fair gitu ya. Pada saat mereka membangun industrinya dulu mereka menebangi pohon sehingga yang tadinya hutan udah habis. Nah, sekarang tentu karbon dioksidanya kalau nggak ada hutan ya dari mana kan? Nah, sekarang negara berkembang dibatasi karena masalah karbon dioksida di udara itu kan tidak kenal batas negara. Dia akan berputar terus kan. Istilah tidak ada KTP-nya katanya kan, dia berputar. Sehingga eh, mereka melarang negara-negara berkembang untuk mengubah ketentuan mereka. Tapi negara berkembang juga punya alasan. Ya, kalau hutan kami nggak digunakan gimana ekonomi kami? Nah, akhirnya terjadilah perdagangan karbon. Ya boleh, Anda nggak terbang pohon Anda sekian hektar, saya bayar. Tapi pohon hutan Anda tidak boleh. Nah, itu namanya carbon trade atau perdagangan karbon. Jadi mereka tidak membangun pohon di negaranya, tetapi melarang negara berkembang yang membutuhkan duit untuk menebang pohonnya. Itu bisa seperti itu. Dari 1 hektar berapa? Jangan ditebang. Saya bayar sekian per tahun. Padahal itu kan lebih murah dia kan karena kalau menanam di tempat dia sih susah kan. Ya, mau tanam daerahnya mana lagi kan. Tumbuhnya juga butuh lama dan yang ditanam juga belum tentu ada lokasinya. Sedangkan hutan di negara berkembang terutama daerah khatulistiwa seperti Asia Tenggara, eh, Amerika Latin gitu ya, itu masih banyak. Nah, jangan tebang, lebih bayar. Carbon trade itu karena masalah konsentrasi karbon dioksida akibat pembakaran tadi gas, minyak ya, bahan fosil ya, batu bara di permukaan itu dia membutuhkan alam itu memproses sangat lama. Tetapi kalau karbon dioksida itu berasal dari umpamanya dari bahan alami seperti
apa namanya, tumbuh-tumbuhan, kayu itu ya dijadikan arang sebagainya, itu dia akan lebih cepat untuk diproses. Kalau bertambah dia tidak mengganggu. Tapi kalau yang dari fosil itu dia tidak bisa alam secara alami atau membutuhkan sangat lama gitu ya. Sehingga terjadilah pemanasan global. Akibatnya nanti air laut permukaannya akan bertambah tinggi. Kenapa? Pencairan daripada sel SS di kutub utara dan selatan. Nah, kan daerah-daerah dulu ada perkiraan ini Jakarta nanti tahun sekian akan tenggelam. Itu ada kemungkinannya. Karena sudah mulai lihat di daerah-daerah pantai gitu ya, permukaan tanah mulai turun. Apalagi nanti sebagian besar di kita ini menggunakan air tanah gitu ya, sehingga nanti permukaan tanah akan turun. Nah ini yang sampai PBB turun tangan untuk menanggulangi ini, walaupun tidak semulus yang diinginkan gitu ya, tidak semudah itu perdagangan karbon. Jadi dari yang kita uraikan di atas tersebut bahwa sifat terbatas dari fosil dan bahan bakar nuklir. Karena nuklir juga dari ini ya, dari tambang ya, sampai ilmu manusia sekarang ya. Nah, kemudian emisinya sangat tinggi yang tidak alam akan susah untuk menetralisinya. Karena kenapa? Terlalu banyak. Tidak seimbang kemampuan alam dengan yang diproduksi emisinya. Kemudian keberlanjutan ekologis, masalah lingkungan. Nah, ini penting untuk memperluas pasokan energi terbarukan dan menggunakan energi lebih efisien. Jadi dua-duanya ya, pertama energi terbarukan, kemudian juga efisiensi energi. Makanya nanti ada audit energi ya, sekarang untuk muncul tuh. Jadi untuk lingkungan tertentu berapa yang cocoknya. Dari segi kesehatan itu dapat, dari segi energi juga hemat gitu ya. Kalau hanya irit dari segi energi ya digelap-gelapin aja gitu kan, panasin aja. Tapi dari segi kesehatan juga aman, di segi energi juga lebih hemat. Nah, itu nanti ada, itu tidak mengenal energi terbarukan atau itu semua energi ya. Itu karena nanti selain energi terbarukan ada dua kan, energi terbarukan dan energi lebih efisien. Tidak membuang energi, menghemat, diperlukan, dipakai yang diperlukan saja. Jadi dari pembakaran fosil, dari peningkatan konsentrasi CO2 ya, karbon dioksida di atmosfer, yang susah untuk dinetralkan secara alami oleh alam. Nah, sedangkan kalau dia dari bahan energi terbarukan itu lebih mudah dia, tetapi ya itu tadi jumlahnya terbatas, tidak seimbangnya antara pemakaian dan produksinya yang diproduksi. Ya, akibatnya nanti efek rumah kaca, ya, efek rumah kaca itu banyak nanti ya. Jadi apa musim panas yang terlalu panjang atau hujan yang satu daerah terlalu tinggi, banjir, dan akan mengganggu produksi pangan ya, penyediaan air bersih dan sebagainya. Topan itu akibat eh, terlalu besarnya emisi karbon dioksida. Sehingga nanti PBB dalam 150 negara ya, United Framework Convention of Climate Change, perubahan suhu ya, iklim. Nah, ini juga tidak lancar karena sebagian besar itu negara berkembang, negara maju dia susah kan, karena industri mereka tuh menggunakan sebagian besar itu adalah energi fosil gitu ya, dan mereka pendapatan mereka sebagian besar dari situ. Nah, jadi dia tidak atau pergerakannya lambat karena keengganan dari negara yang sudah enak gitu ya. Tapi mereka tetap ingin juga ini apa namanya climate change ini dibatasi supaya berkurang. Tapi mereka industrinya nggak boleh diganggu, itu kan nggak bisa kan. Walaupun untuk pribadi-pribadi ya di negara maju itu sudah banyak. Contohnya di Eropa atau di Korea saja yang dekat. Itu mereka di dinding atau ini ya kaca itunya udah banyak pakai solar cell. Padahal mereka itu subtropis tidak dapat matahari seperti kita. Nah di Indonesia yang mataharinya berlimpah itu lihat aja boleh dibayangkan. Lihat aja. Bisa dilihat berapa kantor-kantor pemerintah aja contohnya yang harus memberi contoh gitu kan. Harus itu pakai itu. Apalagi nanti masyarakat. Padahal potensi sangat besar. Ya itu tadi antara peraturan di atas dan di bawahnya tidak sinkron.
SDM memperbolehkan bebas. Karena itu sekarang lebih murah kan, murah. Inverter juga sekarang murah. Kita perlu AC karena yang dihasilkan solar itu DC itu bisa, nggak terlalu mahal. Kemarin penelitian saya dengan dosen mesin seperti untuk apa namanya penggunaan kemarin itu mesin apa kemarin itu menggunakan solar cell, ya kan? Tidak perlu lagi kita menggunakan listrik, hanya pakai baterai karena harus disimpan kalau untuk inverter ya. Baterai disimpan di baterai baru inverter, jadi bisa dia untuk AC, tidak DC saja. Itu tidak mahal. Nah, cuman umur baterai itu biasanya kan lebih pendek dibandingkan umur solar cell-nya, panel suryanya ya. Panel surya itu bisa 20 sampai 25 tahun dengan penurunan efisiensinya kecil, turun kurangnya itu ya. Tetapi baterainya umurnya sangat pendek. Nah, itu. Nah, tapi sekarang tenaga baterai makin meningkat ya. Dengan casan yang lebih cepat gitu ya dan umurnya lebih panjang. Itu makin akan menambah nanti. Walaupun sekarang belum terlalu signifikan. Dia lebih banyak ke untuk baterai mobil dia ya, untuk kendaraan mobil dan motor. Nah, nanti isu iklim tadi, isu berkelanjutan itu bisa sebagai pendorong ya negara untuk kebijakan energi tadi. Tentu ini harus didukung oleh negara besar dan maju ya supaya ini geraknya lebih cepat. Karena kalau negara berkembang itu akan susah, ekonomi mereka akan dibutuhkan lain. Ini contoh energi terbarukan konvensional biomasa ya, seperti angin, matahari, biomasa atau pasang surut. Nah, kalau konvensional dia adalah batu bara, minyak, gas, radioaktif seperti nuklir ya, nuklir. Sumbernya dia natural dan lokal ya, lingkungan di sekitarnya. Sedang ini adalah stoknya terkonsentrasi seperti minyak banyak di Timur Tengah gitu kan, atau banyak gas banyak di Rusia. Nah, tapi kan bisa dikapalkan ke banyak negara. Di sini tidak bisa, tidak ekonomis. Kemudian arus energinya, ya, sedangkan di eh, apa namanya konvensional itu penyimpanan statik ya dari energi kapital karena dia dari tempat lain. Kemudian rata-rata intensitasnya rendah ya. Kemudian umurnya atau suplainya terbatas kalau energi konvensional ini dia tidak terbatas. Sampai ilmu kita sekarang ya. Biayanya lebih murah lah atau bebas. Umpamanya tuh matahari kan nggak bayar, angin nggak bayar. Cuman perangkatnya yang perlu biaya gitu kan. Sedangkan ini selain perangkat dan bahan bakarnya bukan biaya. 1 menit saja itu batu bara tidak dipasok ke PLTU ya turun kan. Di sini dia tidak terbatas tetapi tidak kontinu. Nah, ini apa cost sumbernya gratis, ini dia biaya itu ya mahal dan itu berfluktuasi. Costnya untuk per kilowattnya ya kapasitas kilowatt ini 1.000 per kilowatt, $1.000 ya. Sedangkan untuk konvensional ini 500 lebih murah kan. Tapi dia padahal bahan bakarnya terus menerus. Karena biaya pembangunannya mahal. Orasi di kontrolnya fluktuasi ya nggak bisa kita atur ya. Mataharinya kapan ininya teriknya nggak bisa. Apalagi angin. Ini dia lebih lebih konstan ya steady. Lokasinya ya spesifik di daerah tertentu. Kalau ini dia umum, bisa di mana saja. Nanti ada sumber air bapaknya. Di sini tidak. Di mana dihasilkan di situ dibangun. Skalanya nih kecil, ini skalanya bisa sangat besar. Ini interdisiplin dan ini dia mempunyai lebih banyak ke elektro ya, khusus paling nanti orang-orang mekanik mesin ya. Ini di daerah desentralisasi atau daerah rural, ini di daerah urban atau sentralisasi industri besar ya. Ini beberapa perbandingan. Nah, ini untuk polusinya. Nah, ini dia lebih aman lah itu ya. Ini polusinya sangat tinggi karena alami. Nah, itu beberapa.
perbandingan antara energi terbarukan dan konvensional. Kemudian hampir semua rencana energi nasional meliputi 4 faktor penting ini. Peningkatan pemanfaatan pasokan terbarukan, ini karena udah kebutuhan dunia ya. Cuman besarnya, nah harga Indonesia saja 25% baru energi sampai sekarang belum, masih jauh ya. Masih belasan, di bawah belasan ya, dan 25%. Krisis pasokan dan penggunaan akhir, nah ini dia yang agak susah untuk energi terbarukan karena di mana dihasilkan disitulah dia pasokannya diberikan. Itu polusi udah bagus. Nah sekarang dulu udah ada rencana pemerintah untuk menutup semua pembangkit listrik batu bara pada tahun 2030. Berarti kan diganti dengan pasokan lain kan. Tetapi kenapa sebenarnya? Karena polusi tadi. Nah, orang-orang PLTU tidak mau ketinggalan. Mereka mengajukan penelitian gimana mengcapture namanya asap tadi itu, abu dan sebagainya itu. Kalau abu bisa ya, asap yang keluar dari cerombong itu supaya tidak langsung ke atmosfer, capture, tangkap, supaya yang keluar itu sudah bersih. Ya, itu mereka berusaha supaya jangan nanti Indonesia itu udah rencana tahun 2030 tidak, bukan membangun tidak boleh lagi ya, yang ada tidak boleh operasi. Ini kan udah tahun 2025. Nggak lama itu. 5 tahun lagi. Kayaknya nggak. Kalau di batu bara ditutup, energi listrik kita tidak mencukupi. Nah, kecuali ada yang sangat cepat ya, ini energi lainnya. Makanya Indonesia juga akan membangun katanya energi nuklir, ada di 2 tempat, di Kalimantan dan di Bangka Belitung ya. Dia menggunakan bahannya dari apa, timah. Mirip timah kayak hidup. Ini yang susah. Ini gak usah. Membayar sederhana, butuh energi ya. Nah, ini dia perbandingannya. Total penggunaan energi komersial dan rata-rata tadi di seluruh dunia adalah 2 kilowatt per kapitanya rata-rata. Tapi negara maju contoh Amerika Utara itu adalah 9 kilowatt per kapita per orang ya. Eropa lebih sedikit dari Amerika seluruhnya karena Eropa itu kan ada Amerika Utara itu kan tidak semaju Amerika ke barat ya. 4 kilo rata-rata ya. Tapi kalau yang Amerika bagian Eropa Barat itu dia lebih tinggi. Ini karena rata seluruh Eropa ya. Nah, lihat Afrika Tengah 0,1. Ini 100 watt dibandingkan 4.000 atau 9.000. Makanya rata-rata ini tadi ada 2 kilo. Tapi di Amerika Utara, berarti Amerika Selatan, Amerika Serikat dan Kanada ya. Amerika sangat tumbuhan, makanya itu rendah. Kalau ke Barat ini lebih tinggi nih. Karena di mereka banyak negara maju. Cuma beberapa negara, pecahan Rusia dulu ya, Amerika Utara, Eropa Utara, Selatan, ada yang Barat yang banyak. Mas, ini cerita aja ya. Mas, ini yang tadi rata-rata 2 kilowatt ya. Kita lanjutkan sedikit ya sampai ketemu lagi kita minggu depan. Ini ada yang salah. Ini dia. Prinsip atau definisi energi terbarukan, energi yang diperoleh di alam dan terus-menerus mengalir dari energi terjadi di lingkungan terdekat. Contohnya matahari, dia akan muncul lagi. Ya. Perbedaannya nanti. Ini disebut green energy atau energi berkelanjutan. Nah, perbedaannya dengan fosil nanti. Kalau energi tidak terbarukan, energi yang diperoleh dari penyimpanan statis, berarti dalam bumi gitu ya, tambang gitu ya. Statis energi yang tetap di bawah tanah kecuali dilepaskan oleh interaksi manusia. Jadi tambang itu kalau tidak ditambang dia tidak akan menghasilkan. Tapi matahari disuruh nggak disuruh dia akan tetap memancarkan mataharinya. Tinggal kita pakai atau tidaknya. Angin akan tetap berembus, tidak perlu kita atur. Tidak perlu kita apa-apakan, dia akan angin sini. Gelombang juga seperti itu. Kecuali tadi panas bumi harus dibor dulu sama dengan minyak tadi ya kan. Jadi energi data terbarukan itu adalah diperoleh dari penyimpanan statis ya di dalam perut bumi, harus ditambang dulu ya, diolah dulu baru dia bisa manusia menggunakan. Karena energi terbarukan tidak, dia akan datang dengan sendirinya terus menerus berulang
Matahari setelah malam hilang, dia muncul lagi besok pagi angin. Setelah nggak ada nanti dia datang sendiri lagi. Makanya nanti ini dia perbedaannya energi terbarukan ya, langsung didapatkan. Sedangkan dari energi tambang ya disebut brown. Ini green energi gitu ya tadi. Brown dan green. Jadi energi tidak terbarukan disebut brown. Ini dia tidak merusak alam. Ini dia sini selesai. Habis energi selesai. Nah, ya tadi sumber energi dari ya umum ya. Ini yang sumber dari energi tadi. Nanti hasilnya bisa macam-macam nanti pemrosesannya. Dari matahari, radiasi ya. Radiasi nanti bisa menjadi untuk panas, eh, panas yang tersembunyi ya, kemudian energi gerak, dan foton dari ini ya, dari tumbuhan ya, yang akan diolah nanti menjadi untuk ada cahaya infrared dan sebagainya ya. Kemudian ini menjadi solar water heater dari matahari ya untuk memanas, untuk solar building bangunan ya. Kemudian untuk pengering ini ocean thermal yang tadi otek tadi. Kemudian bisa menghasilkan dari pembangkit air. Kemudian angin dan gelombang, turbin angin dan gelombang. Jadi foton itu jadi biomasa tumbuhan ya, menjadi biomasa dan biofuel dan voltage. Dari thermal ini radiasi matahari ya, ini dari geothermal panas ya dihasilkan menjadi geothermal heat dan geothermal power atau listrik tenaga panas bumi. Jadi gerakan apa namanya bulan dan matahari akan menyebabkan pasang surut atau tidak manusia. Ya, sebenarnya ini terbaikkan di segi alam matahari dari pergerakan bumi ini dari inti bumi ya, ini dari pergerakan matahari, ini dari matahari langsung pergerakan bulan dan bumi, pergerakan adalah itu pasang dan surut. Ini dia ke masa akhir. Nah, yang paling efisien itu adalah setelah dia jadi listrik ya. Nah, ini oil masih bisa lah, minyak ya, gas, itu bara, fosil mana. Lebih masa ini enggak tidak ekonomis untuk dibawa ke pemukiman. Muatannya banyak, energinya sedikit. Hidro juga tidak bisa kita jadikan listrik dulu baru ke masyarakat. Panas apalagi ya, panas. Dia jaraknya dekat. Lama-lama dia dingin, nggak ada lagi energinya. Nah, ini adil yang tadi. Ini yang tadi energi yang digunakan lebih masa batu bara, minyak, gas ya dan air. Lihat yang dari gas, minyak dan batu bara ini tinggal 75% lebih ya. Ini berarti 23, 77%, 80% kan. Ini penggunaan akhirnya adalah transportasi dan industri sama nanti hampir hampir imbang lah ya. Tempat tinggal, transportasi dan industri. Energi saya keluar ya, bukan listrik saja sebagai energinya. Paling banyak tiga tadi. Kalau ini hampir sama. Jadi berarti semuanya ini yang harus perlu kita efisienkan dan jadikannya bahan yang pembangkit yang ramah lingkungan. Bisa hanya industri saja, sama ya, industri, transportasi dan nah, sekarang kan banyaknya ke transportasi ya, kendaraan listrik. Kalau industri ini nggak diinikan ya sama saja. Residensial udah mulai ya, tapi walaupun sifatnya pribadi, belum secara massal. Ini nggak usah, satu tadi aja ya, PR-nya ini nggak usah. Nih, PR tidak jadi. Ya, sekarang tuh nanti ada yang itu aja, tidak perlu dikumpul. Yang pertama tadi aja ya. Dan ada nanti itu yang untuk semua tadi ya, yang pembangkit, masing-masing pembangkit. Nanti ininya akan saya sebutkan. Oh, apa yang di ini kan setelah masuk ini nanti.
udah kita, ini udah masuk ke dari pembangkit nih ya. Nanti akan kita bahas sendiri nanti di masing-masing jenis pembangkit. Nah, itu untuk sebagai pengantar minggu ini. Minggu depan kita masuk ke jenis pembangkit energi terbarukan yang pertama itu photovoltaic atau solar cell ya. Nah, di situ nanti akan saya beri tugas yang tadi. Kalau ini PR ya. Ini paling 2 minggu ya PR-nya ya. Tadi mana PR-nya ya? PR-nya bisa dilihat nanti ya. Nanti kalau untuk tugas ini, ya, ini cukup 2 minggu ya. Kirim ke Google Classroom. Sudah ada di ini ya, yang saya kirim ke grup ya. Kalau di portal hanya link Zoom saja. Nah, ini nggak jauh kita ininya kurangnya waktunya ya. Nah, sampai di sini kuliah kita hari ini. Nanti minggu depan kita masuk dan bagi teman yang nggak hadir tolong dikasih tahu PR-nya. Nanti tugas barengan nanti di akhir semester ya. Nanti koordinasi aja masing-masing mau jenis apa ya. Karena kita kalau 4 harus berbeda semua. Jadi kalau agak banyak nanti baru boleh sama tapi dengan negara yang berbeda. Nah, sampai di sini untuk pengantar kuliah pembangkit energi terbarukan. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk materi yang baru. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak, kita tutup. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nah, kita ketemu minggu depan ya. Saya stop ya.